Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Jumpa lagi di channelku Mama Dia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Seperti biasa ya teman-teman, aku share kegiatan harianku. Kali ini aku awali dengan kegiatanku belanja. Aku tadi beli pisang ulin 1 cengkeh dengan harga 7.000. Kalau di tempat teman-teman, pisang apa ya ini namanya? Komen di bawah ya. Aku tadi juga beli terong lalap 3 bungkus 2.000. Cabai merah 1 bungkus 4.000. Cabai rawit 1 bungkus 5.000. Ini lengkuas 1 bungkus 1.000. Timun 1 bungkus 2.000. Singkat cerita, aku tadi udah masak ya mam. Ini aku masak sambal goreng kentang, campur pete, juga ati ampela. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita semua dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Dan yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, menuku hari ini udah mateng. Ada sayur lodeh, sambal goreng kentang, sambal tomat, dan lauk ikan kembung juga tahu goreng. Karena belum ada yang mau sarapan, aku simpan dulu di lemari gantung, biar aman dari lalat atau binatang yang lainnya. Oh iya, untuk yang baru saja menemukan channelku, aku ucapin selamat datang ya, selamat bergabung. Kenalkan, nama aku Mama Dia, asal Jombang, Jawa Timur. Dan yang berkenan, mohon di subscribe ya, agar channelku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan yang sudah subscribe atau komen atau yang hanya menonton saja, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibales Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah aku masukkan semua masakan ke lemari gantung, lanjut aku mengelap untuk meja makannya. Untuk aktivitas mencuci wadah atau piring nggak aku video ya mam, biar videonya nggak terlalu lama. Setelah urusan dapur selesai, lanjut aku mau ganti spray. Spray yang lama tadi udah dicopotin sama Pak Su. Jadi aku tinggal memasang spray yang baru. Sembari menyimak videonya, aku juga mau sharing atau cerita sedikit ya teman-teman, cara hidup agar lebih tenang dan bahagia. Kita mempunyai energi yang terbatas, tapi kadang-kadang kita memakainya secara berlebihan. Contohnya yang pertama berbuat sesuatu, yang kedua khawatir terhadap sesuatu. Kedua-duanya ini butuh energi, tapi yang nomor 2 ini itu yang sering kita pakai tanpa sadar. Jika kita tidak sadar bahwa ada hal yang di luar kendali kita akan memperlakukan semua kegiatan itu semua sama. Jadi semuanya bisa jadi beban dalam hidup kita. Padahal energi kita itu terbatas. Kita perlu membatasi hanya mengeluarkan energi untuk apa yang bisa kita kendalikan, yaitu usaha. Untuk hasil kita bukan yang menentukan. Jangan habiskan waktu dan tenaga kita, pikiran kita untuk khawatir secara berlebihan terhadap sesuatu hal. Artinya ada hal-hal yang harus kita urusin dan ada hal yang harus kita cuekin atau bodoh amat atau nggak kita khawatirkan. Ada beberapa hal yang harus kita cuekin atau nggak perlu kita khawatirkan. Yang pertama adalah persepsi orang lain terhadap kita. Tanpa sadar terkadang kita terlalu memperdulikan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Kita takut dianggap buruk oleh mereka, padahal sebaik apapun kita, akan selalu ada orang yang kontra terhadap kita. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Entah itu mungkin perbedaan sudut pandang atau mungkin sakit hati, iri dan dengki. Cobalah ingat kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
Jadi ada kalanya kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang mereka pikirkan. Penilaian mereka terhadap kita adalah hak mereka dan bukan urusan kita. Mari coba untuk selalu bahagia dengan apa yang kita mau. Pakai yang kita sukai tanpa harus peduli apa pendapat orang lain. Tapi tentunya sesuaikan semua dengan norma-norma agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial di tempat kita berada. Kembali ke video dulu ya, Mam. Setelah ganti spray, lanjut aku menyapu area kamar, juga ruang tengah, ruang TV, juga dapur. Untuk bagian ruang tamu dan teras udah disapu anak aku ya, Mam. Kembali ke pembahasan tadi, ada beberapa hal yang gak perlu kita khawatirkan agar hidup lebih tenang dan bahagia. Yang kedua adalah sikap orang lain terhadap kita. Sikap dan tindakan orang lain terhadap kita itu merupakan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, tiba-tiba ada orang yang datang terus bilang, "Kamu gemukan ya?" Itu kan gak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba ada orang datang terus bilang, "Kamu kok kurusan?" Itu kan gak bisa kita kendalikan karena itu perkataan dan sikap mereka. Mungkin kita berpikir ketika kita bersikap baik pada seseorang, maka semua orang akan bersikap baik pula pada kita. Mungkin kita akan bertemu pada satu atau dua orang yang membalas kebaikan kita. Tapi kita tidak bisa mengontrol tindakan mereka. Kita tidak bisa mengendalikan mereka sesuai dengan harapan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bukan agar orang lain membalas kebaikan kita, tapi berbuat baik karena urusan kita dengan Allah. Percayalah, insya Allah kebaikan berbalas dengan kebaikan juga. Kembali ke video ya, Mam. Setelah selesai menyapu, lanjut aku mengepel untuk dapurnya. Ngomong-ngomong, teman-teman lagi ngapain nih sambil nonton video aku? Kira-kira Mam di sana hari ini masak apa? Sharing ya di kolom komentar. Oh iya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu support aku dengan menonton video aku. Udah bantu like, subscribe, terima kasih ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa komen di kolom komentar ya, supaya channelku ramai dan aku selalu semangat bikin konten setiap harinya. Beginilah, Mam, isi konten aku setiap hari tentang kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga konten-konten aku yang aku share setiap harinya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Yang tadinya lagi males, mager, males cuci piring, lagi rebahan karena lihat aku beres-beres, jadi ikutan pingin beres-beres juga. Sekian dulu ya untuk videoku hari ini. Bila ada salah kata dalam penyampaian atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.